Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya. Bisa ini energi kamu ataupun energi kalian. Oh, sorry. Di bottom of the deck-nya di sini ada Wheel of Fortune. Ya, berarti hubungannya di sini aku lihat berantakan ya. Hubungan kamu dengan seseorang di sini aku lihat berantakan karena masih ada salah satu di antara kalian yang merasa takut untuk berkomitmen atau masih memiliki suatu cobaan dalam hidup atau lagi ada kesulitan dalam hidup, sehingga di sini salah satu di antara kalian masih ada yang takut untuk berkomitmen atau takut untuk terus lanjut dengan pasangan seperti itu ya. Sehingga aku melihat di sini ada salah satu di antara kalian yang membatalkan hubungan kalian atau memilih untuk pergi gitu ya, karena mungkin ya yang mungkin satunya masih ada ketakutan dan yang satunya ngerasa kayak nggak diperjuangkan, sehingga ya udah lebih memilih untuk pergi. Entah ini salah satu di antara kalian yang memilih untuk move on atau mungkin kedua belah pihak saling menghindar seperti itu. Tapi yang pasti di sini aku lihat memang ada sentakan yang membuat kalian kayak apa ya, kayak kaget gitu ya, kesal ya, terkejut gitu ya, karena kenapa tiba-tiba menjadi tidak berani untuk berkomitmen, kenapa tiba-tiba menggagalkan rencana seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini bisa jadi memang salah satu di antara kalian ada yang sedang mengalami fase naik turun dalam kehidupannya. Bisa jadi saat ini fase dia ada di fase terendah dalam hidup. Misalkan dia baru kehilangan sesuatu, dia mungkin mendapatkan karma dari apa yang dulu pernah dia lakukan. Intinya keadaan dia lagi benar-benar drop, benar-benar lagi sulit gitu ya, sehingga tidak bisa memperjuangkan hubungan kamu dengan dia. Kemudian aku melihat ini memang akhirnya membuat situasinya tidak nyaman ya. Kamu juga merasa kayak ya mungkin kamu yang merasa tidak diperjuangkan karena mungkin si dianya yang sedang mengalami suatu kesulitan dalam hidup. Kemudian juga aku melihat di sini kayak ada yang merasa kayak ini sebuah kejatuhan di dalam hidupnya kayak gitu ya, sehingga kayak untuk saat ini dia sedang mencoba untuk memikirkan membuat suatu keputusan yang adil dan lebih memilih untuk memberi jeda aja dulu di hubungan ini. Tapi mungkin salah satu pihaknya justru malah mungkin ya let it go atau ya mengikuti atau saling menghindar aja gitu ya kalau aku lihat di sini. Oke. Untuk aku melihat kayaknya yang sedang mengalami kejatuhan dalam hidup adalah si dia.
nih ada Six of Pentacles. Aku melihat bahwa selama ini dia itu secara materi tidak seimbang dengan kamu. Bahkan mungkin selama ini dia selalu memanfaatkan kebaikan hatimu untuk mendapatkan keuntungan yang dia inginkan ya. Bahkan dia pun mungkin selama ini menyalahgunakan sifat baik kamu ya, memanfaatkan kamu secara berlebihan sampai-sampai mungkin ya saking dia udah keenakan gitu ya, kamu terlalu baik, dia minta apa kamu selalu beri, dia mau ini kamu kasih kayak gitu ya, sehingga aku lihat di sini dia udah enak gitu. Ya, jadi kelihatannya justru malah kamu apa ya, takut kehilangan dia, akhirnya kamu bergantung terhadap dia, jadi kamu memberikan segalanya. Sedangkan dia di sini mungkin sama sekali tidak pernah memberi kamu atau membalas budi kamu, sehingga hubungan ini tidak seimbang ya. Dan aku lihat juga walaupun dia merasa bahwa hubungan ini dalam take and give-nya aja udah nggak setara, dia pun tidak mau memperbaiki hubungan ini gitu ya. Dan memang juga aku lihat ada masalah ya di hubungan ini ya, itu akibat dari terlalu enaknya dia memanfaatkan kamu kayak gitu ya. Dan aku lihat juga memang ada keegoisan dari si dia, orangnya agak cukup kasar ya. Bahkan dia sering sekali kalau misalkan sudah merasa bosan atau tidak nyaman ya dengan situasinya, atau ya udah apa ya, tidak bisa memberikan keuntungan lagi dengan dia, udah tiba-tiba minggat, tiba-tiba pergi gitu ya. Akhirnya di sini aku lihat kamu yang sudah berulang kali memanjakan dia, memberikan banyak hal terhadap dia, akhirnya ya udah kamu udah capek. Dia juga orangnya keras, aku lihat di sini dia juga orangnya egois, jadi akhirnya kamu menjauhkan diri kamu dari si dia. Kemudian aku lihat the Fool, dan memang orangnya ini dia menjalani hubungan itu ya cuman untuk ya jalanin aja gitu loh, ngikutin alur. Tapi apakah ada niatan untuk berkomitmen? Aku lihat tidak, belum ya, belum ada niatan dari dia untuk berkomitmen itu dengan kamu. Dan ya udah ngejalanin aja, ikutin alur gitu loh. Ya, karena si dia aja secara materi aku lihat di sini belum stabil, bahkan datang ke kamu itu ya untuk memanfaatkan materi kamu gitu loh, untuk menguras materi kamu ya. Kalau nggak materi ya perhatian atau seks misalkan ya. Intinya di sini dia ingin mendapatkan sesuatu secara berlebihan karena dia tahu kamu baik hati ya, kamu akan memberikan segalanya untuk dia, jadi dia nikmatin gitu. Dan the Fool, dia menjalani hubungan dengan kamu itu spontan aja gitu loh, ya jalanin aja, terus itu ya udah ikutin alur aja. Tapi apakah ada niatan dari dia untuk serius sama kamu? Oh tidak gitu, dia cuma mau ngikutin alur aja, yang penting have fun, yang penting dia bahagia ya. Kalau misalkan dia nggak bahagia sama kamu ya cari yang lain, nanti dia nggak bahagia sama yang lain ya, kalau belum ada list yang lain, maksudnya pasangan yang lain ya kembali lagi nanti sama kamu, kayak gitu-gitu aja terus aku lihat di sini. Karena memang belum ada belum ada kesiapan dari dia untuk serius, untuk berkomitmen. Kemudian ada the Hangman-nya reverse. Aku melihat di sini ada suatu kayak dia gini, dia melihat ada sesuatu yang memang hubungan ini tuh nggak seimbang ya antara kamu dengan dia, sehingga dia ngeliat kamu sekarang kayak kamu nggak mau lagi berkorban gitu loh dengan dia. Kamu tidak mau lagi memberikan apa yang dia mau, atau kamu tidak mau lagi berkorban demi cinta untuk dia gitu. Karena dia tahu sebenarnya kamu cinta banget sama dia, dia tahu bahwa kamu itu udah bucin banget sama dia, sehingga mungkin selama ini kamu memberi dia ya karena itu bentuk rasa cintamu terhadap dia. Tapi sekarang aku melihat bahwa dia kayak ngeliat kamu sekarang kayak udah nggak mau lagi berkorban demi cinta untuk dia gitu. Karena memang selama ini dia tidak bisa memberikan kamu kestabilan. Itulah yang dia lihat sekarang ya. Apalagi di sini kamu King of Cup. Sekarang kamu sudah mulai bisa mengambil alih kendali atas dirimu sendiri, atas emosionalnya kamu. Dan aku lihat di sini kamu sudah dapat menerima
lebih tepatnya kayak mengatur hidupmu sekarang ini ya. Kamu kayak udah mengambil kembali andil atas controlling dirimu sendiri. Jadi kan dulu kamu itu selalu dikontrol kan sama dia. Kamu harus ngikutin maunya dia, kamu harus memberi apa yang dia mau, kamu harus melaksanakan yang dia arahkan, kamu harus selalu memberi apapun yang dia mau gitu kan. Intinya hidupmu kemarin sempat dikontrol oleh dia. Nah sekarang kamu sudah tegas pada dirimu untuk mengambil kendali atas dirimu sendiri, sehingga sekarang dia ngeliat kayak ya itu tadi, kayak kamu udah nggak mau lagi berjuang untuk dia gitu, kamu nggak mau lagi berkorban demi cintamu ke dia lagi gitu ya. Dia sadar, dia tahu bahwa selama ini kan dia tidak bisa memberikan keseimbangan ya di hubungan ini. Nah terus itu juga dia melihat saat ini kamu itu sudah lebih dewasa secara emosional ya. Kamu orang yang sekarang tuh nggak gampang emosian, nggak gampang marah-marah kayak gitu ya. Karena sekarang aku lihat kamu siap untuk menghadapi rintangan-rintangan yang tak terduga ya, karena itu tadi kamu sekarang itu sudah terlihat stabil, dewasa secara emosional. Jadi mau apapun ke depan halangan rintangan yang akan datang ke kamu, kamu siap menghadapinya. Jadi kalau masalah cuman dia yang kecil kayak gitu mah ala gampang bagimu gitu ya. Jadi maksudnya bukan menggampangkan, tapi kayak alah itu mah cuman kayak kecoa, tinggal diinjek aja udah selesai gitu ya. Sekarang kamu seperti itu kalau aku lihat ya. Jiwa kamu itu sekarang benar-benar berpower, kamu berani untuk mengambil tindakan, kamu berani untuk mengambil suatu keputusan untuk dirimu sendiri gitu ya. Kamu nggak mau lagi dikontrol, nggak mau lagi dikekang, kamu nggak mau lagi diatur-atur, aku lihat di sini. Terus juga saat ini kamu sudah menetapkan batasan yang jelas untuk dirimu sendiri tentang apa yang bisa kamu terima dan tidak bisa kamu terima. Seperti kemarin kayak apa-apa dia mau apa kamu harus ngikutin ya, sehingga kamu tidak memberikan batasan yang jelas bahwa aku ini siapamu gitu. Kok aku terus yang membiayai kamu, kok aku terus yang memberi kamu gitu. Jadi sekarang kamu memberikan batasan yang jelas. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Kalau misalkan kalian belum menikah, itu lebih jelas lagi ya. Kalau kamu mau sesuatu, ya usaha, kerja dong, cari uang. Jangan aku yang biayain kamu loh. Aku bukan istrimu, nah kayak gitu. Aku bukan suamimu gitu kan. Nah sekarang aku lihat di sini kamu lebih tegas ya. Sudah menetapkan batasan yang jelas tentang siapa dirimu terhadap dia. Apalagi tindakan-tindakan dia yang tidak bisa kamu terima, misalkan perselingkuhan, terus itu mau kondo itu ya, kayak gitulah ya. Dan saat ini aku lihat kamu sudah membuat pilihan yang bijak dengan cerdas ya. Tidak mau menyimpang secara berlebihan ya. Intinya kamu tidak mau menyimpang dari hal-hal di atas norma ya, hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu tidak stabil gitu ya. Dan aku lihat juga saat ini kamu tidak mau membiarkan orang lain untuk mempengaruhi perasaan dan emosionalnya kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu tetap memegang teguh kejujuran pada dirimu sendiri ya. Kalau misalkan ya oke, aku cinta sama kamu, tapi kalau misalkan kamu tidak bisa memberikan selayaknya sebagai pasangan, ya buat apa dipertahankan gitu ya. Aku lihat di sini kamu jujur pada dirimu sendiri, tidak mau lagi berkorban tapi hanya untuk tersakiti, kayak gitulah intinya ya. Dan aku melihat saat ini dia kayak ngelihat kamu tuh sekarang kayak nggak mau ambil pusing ya. Kalau dia nggak bisa memberikan apa yang kamu mau, ya udah, dia ngeliat kayaknya kamu bakalan let it go, atau saat ini mungkin sudah let it go, sudah pergi gitu ya, sudah meninggalkan dia. Intinya seperti itu. Terus itu juga dia melihat sosok kamu adalah sosok yang setia ya. Aku lihat di sini sangat berdedikasi sekali pada keluarga. Terus juga orang yang penyayang, punya jiwa kebapaan atau jiwa keibuan gitu ya. Ya tergantung kamu pria atau wanita gitulah ya. Intinya gini, seperti orang tua ya yang penuh dengan kasih sayang, perhatian, mengayomi, melindungi, menyayangi keluarga, pasangan, anak, seperti itulah ya. Intinya ya punya jiwa seorang
ayah atau seorang ibu yang melindungi dan mengayomi seperti itu. Terus juga aku lihat di sini, di mata dia kamu itu memang orang yang sangat berdedikasi sekali. Kalau misalkan kamu sudah pengen A, wah kamu akan dedikasikan sekali tenaga, waktu, pikiran, perhatian, perasaan cintamu, semuanya kamu akan dedikasikan pada itu. Mau itu kerjaan, mau itu cinta, mau itu seseorang ya. Jadi bisa dibilang tuh kamu tuh orang yang setia di mata dia. Ya, memang kamu orang yang seperti itu, sangat berdedikasi sekali. Ya, sebisa mungkin akan kamu jaga gitu ya, terutama tentang mau itu barang atau pekerjaan atau seseorang, ya. Asal tidak dikhianati aja aku lihat di sini ya. Dan aku lihat memang kamu itu orangnya menarik, orangnya ramah, selalu bersemangat, setia, berbakti gitu kan. Nah, terus itu juga cuman di sini aku lihat memang mungkin kamu masih memiliki suatu ketergantungan akan sesuatu. Entah apa itu, bisa jadi kamu masih ketergantungan sama dia, atau bisa jadi kamu ketergantungan sama keuangan, pekerjaan. Soalnya di sini ada pentacles ya. Bisa jadi saat ini kamu ketergantungan kamu terhadap uang sekarang, materi ya. Jadi aku melihat kayak kamu tidak dulu memfokuskan percintaan saat ini. Kamu kayak mengabaikan percintaan kamu, mau itu dengan orang lama ataupun orang baru. Aku lihat di sini kamu kayak nggak terlalu fokus karena tujuan kamu saat ini, pandangan kamu adalah materi, uang. Ya, aku lihat di sini uang. Mungkin memang ada yang ingin kamu targetkan untuk membeli sesuatu, entah itu rumah, mobil, barang-barang branded atau apa gitu ya. Intinya di sini kayak kamu menargetkan sesuatu. Sehingga aku lihat di sini karena kamu saat ini sangat melekat sekali untuk cari uang. Jadi kayak nggak fokus pada percintaanmu, mau itu dengan orang lama ataupun orang baru. Karena toh aku lihat juga kamu ini punya masalah secara mental tentang suatu hubungan. Jadi mungkin kamu sudah beranggapan berbeda ya tentang arti sebuah relationship. Ya mungkin karena kamu dikhianati dia, kamu tidak dihargai oleh dia, kamu tidak dianggap oleh dia selama ini, sehingga ada trauma di sini. Aku lihat entah itu memang trauma, entah itu memang kecemasan, ketakutan, atau apapun. Intinya aku lihat kesehatan mentalmu terganggu di sini gara-gara gara-gara hubungan yang pernah kamu jalani di masa lalumu. Entah ini memang dengan dia atau memang ada pengaruh lagi dari masa lalumu yang dulu gitu ya. Sehingga aku lihat di sini kayak udah deh, kayak bisa dibilang kayak pasrah iya, menyerah tapi juga nggak sampai menyerah gitu ya, kayak lebih ke pasrah ya. Aku lihat kayak lebih ke pasrah sih ya, pasrah kayak ya kalau misalkan memang nanti ketemu sama jodohnya ya hayu, enggak ya udah mau gimana aja lah, terserah, pokoknya saat ini fokusku ke materi. Kalau misalkan aku nanti secara materi keberlimpahan, maka aku juga pasti senang kok, pasti bahagia. Nah, kayak gitu ya. Jadi aku lihat kalau di percintaan, aku lihat di sini kamu kayak lagi meredup ya, sensasi atau gairah, semangat kamu untuk memperjuangkan percintaan. Karena ya itu tadi, ada masalah kesehatan mental kamu yang menanggapi tentang sebuah relationship atau hubungan gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi bukan kayak melepas begitu aja, aku nggak mau lagi seumur hidup, nggak mau menikah, bukan seperti itu, tapi kayak ya udahlah mau gimana terserah gitu loh maksudnya ya. Nah, terus itu juga aku melihat di sini memang aku lihat ini ya, selama ini emosimu itu kayak dipengaruhi oleh tindakan seseorang yang mungkin pernah melecehkan kamu, atau kamu ini pernah dilecehkan ya, entah orang lama atau masa lalumu yang dulu-dulu gitu ya. Terus itu juga ya aku lihat di sini kamu kemarin didominasi kan oleh dia, kemudian kamu juga ditipu oleh dia.
Terus juga ada kecemburuan, entah ini dari kamu atau dari dia atau dari kedua belah pihak. Sehingga kamu sekarang tuh kayak mau melangkah ke sebuah relationship itu kayak takut. Lebih tepatnya tuh kayak nggak mau terburu-buru deh gitu ya. Ya, aku nggak tahu deh kamu menganggap ini sebuah ketakutan atau enggak. Tapi intinya kayak udah deh nanti dulu gitu ya, karena kalau aku lihat saat ini fokus kamu adalah materi. Bahkan kalaupun ada orang yang mulai mendekati kamu kayak belum respect ya, belum memberikan fokus kamu ke orang yang datang ke kamu. Bahkan kalau misalkan dia masih menjadi pasanganmu saat ini, kamu tuh nggak respect sama dia gitu. Kamu nggak ngefokusin perasaan, pikiran, cintamu terhadap dia gitu. Ya intinya saat ini kamu benar-benar fokus ke materi ya, kerja, cari uang, mandiri, independen, bisa cari uang sendiri, bisa memenuhi kebutuhan sendiri, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bisa menabung, bisa memiliki uang darurat jangka panjang, punya uang jangka panjang, seperti itu aku lihat di sini. Bahkan ya aku lihat di sini kayak kamu kayak punya keinginan untuk membeli barang atau sesuatu gitulah ya pokoknya. Nah, itulah keadaanmu saat ini, makanya wajar ya aku lihat di sini hancur hubunganmu, kayak menakutkan. Ya, bisa jadi kamu merasa takut ya karena ini ada the devil. Kamu memiliki suatu trauma ternyata di sini ya, akibat ya salah satunya mungkin gara-gara dia, tapi juga bisa jadi ditambah lagi mungkin trauma kamu di masa lalu yang lalu gitu ya. Jadi kamu menganggap sebuah hubungan itu kok sulit banget ya, kayaknya sulitan cari jodoh daripada cari duit. Udahlah cari duit aja sekarang. Toh sekarang karir ada, keuangan lancar, tinggal dicari aja, tinggal diusahakan, toh dapet gitu loh. Ya kalau aku lihat di sini, kalau percintaan udah pontang-panting, diperjuangkan, oh aku berikan semuanya, aku kasih perhatian semua cintaku, taunya hasilnya nihil, malah ditipu, dilecehkan, tidak dihargai atau bla bla bla, kayak gitu aku lihatnya saat ini ya. Oke, kemudian kok nggak mau deh keluar. Oke, kita ambil aja dari sini ya. Breathe, oke. Breathe, here and now, regeneration, fork in the road, loyal and hard. Oke, 5 aja ya. Biar zevat aja. Oke. Jadi begini. Kalian memang disuruh breathe ya, maksudnya itu untuk relax ya, tenangkan hatimu, nggak usah terburu-buru ya untuk mengisi kekosongan di hatimu. Cobalah untuk meluangkan waktu secara terbuka ya, nikmati prosesnya, nikmati momen-momen yang sekarang ada aja dulu. Kalau memang hubunganmu tidak dihargai oleh dia atau perasaanmu ditolak oleh dia, nggak usah menggunakan ego ya, nikmati aja prosesnya kayak gitu. Terus cobalah untuk tarik nafas, biarkan semesta yang mengambil jalan untukmu, lepaskan kekangan, kegelisahan yang intinya yang membuat kamu merasa tegang, yang nggak perlu kamu pikirkan itu nggak usah dipikirin gitu loh ya. Biarkanlah hatimu mengetahui apa yang kamu mau gitu ya, apa yang hatimu mau, biarkanlah hatimu yang mengarahkan kamu ya. Aku lihat di sini kamu memang sering ditolak ya oleh dia ya, kamu banyak merasa banyak ditolak gitu ya, penolakan gitu, banyak penolakan dari dia. Yaudah, abis itu pelajari aja, nggak usah difokuskan dengan ego atau kamu
kamu balas dengan sebuah keegoisan, gak usah, cobalah untuk sabar. Ya, itu yang terpenting dari semesta tunjukkan ke kamu untuk oke, sekarang sabar aja, nikmati. Situasinya sudah semesta atur agar kamu melupakan dulu percintaan kamu, fokuskan aja dulu ke materi. Memang itu sudah diatur oleh semesta gitu ya. Jadi kamu disuruh untuk sabar, gak usah dulu cepet-cepet mengisi kekosongan di hatimu. Cobalah untuk fokus dengan apa yang semesta tunjukkan aja sekarang ke kamu gitu ya. Karena dari kesabaranmu ini akan membuahkan hasil yang justru akan sangat mendalam bagimu, sangat berarti dan bermakna bagimu ke depannya. Kemudian kartu kedua di sini ada here and now ya. Jadi nikmati momen sekarang. Belum tentu yang sekarang akan terulang. Memang masa lalumu membahagiakan, memang masa lalumu membuat kamu bernostalgia ya, senang kayak gitu. Tapi masa lalu itu kalau memang sekarang tidak bisa kamu miliki lagi, ya sudah gitu. Karena memang kamu tidak bisa mengulang kegembiraan di masa lalu, tapi sekarang kamu hidup pada zaman sekarang, pada saat ini, sehingga nikmatinya saat ini, karena belum tentu saat ini akan terulang di masa depan, gitu ya. Belum tentu ketika kamu nanti kehilangan hari ini, kehilangan saat ini, dan kamu sudah melangkah ke masa depan, kamu menginginkan hari ini lagi, belum tentu itu akan terjadi lagi gitu. Jadi saat ini, nikmatilah saat ini. Yang kemarin, walaupun kemarin bahagia, tapi kalau kemarin tidak bisa kamu miliki, ya sudah, tinggalkan. Buatlah kebahagiaan baru. Ya, buatlah. Memang masa lalumu bahagia, tapi apa salahnya kalau masa lalu kamu yang bahagia itu tidak bisa kamu bawa ke yang sekarang? Ya udah, sekarang masih lembaran kosong, sekarang kamu isi dengan kebahagiaan-kebahagiaan gitu loh. Jadi kamu membuat kebahagiaan-kebahagiaan baru di saat ini. Terus juga hari esok masih di luar jangkauanmu. Jadi nggak usah dipikirkan lagi untuk masa esok. Esok biarkanlah esok untuk kamu kerjakan kayak gitu ya. Dan hari yang lalu itu tidak bisa lagi kembali. Dan aku lihat di sini intinya kamu harus menghargai, menyetujui dirimu yang saat ini. Berikanlah afirmasi ke dirimu sendiri bahwa kamu cantik, bahwa kamu dicintai, bahwa kamu magnet orang-orang yang tertarik sama kamu gitu ya. Kamu adalah magnet sehingga orang-orang di sekelilingmu itu tertarik, mencintaimu, menyayangi kamu, menghargai kamu. Afirmasikan itu. Kenapa? Karena saat ini aku lihat semesta memang sedang menginginkan kamu untuk sendiri gitu ya. Semesta menginginkan kamu untuk sendiri karena semesta mencintai kamu ya. Toh aku lihat mau kamu perjuangkan, usahakan, pontang-panting kamu paksakan untuk tetap bersama dia, akhirnya kamu nanti sendiri yang terluka. Jadi lebih baik kamu jalani aja yang sekarang, buat yang sekarang jadi bahagia dengan dirimu sendiri gitu loh ya. Karena semesta ingin menghindarkan kamu dari orang yang toksik, dari orang yang red flag. Jadi makanya kamu disendirikan aja dulu gitu ya. Kemudian beralihlah ya dari keterpurukanmu, merasa kamu tidak dihargai, merasa kamu kayak kurang beruntung, merasa kamu tidak dicintai. Beralihlah dari pemikiran itu, rasakan kegembiraan cinta yang saat ini, yang sekarang ini, bahwa kamu dicintai oleh banyak orang. Gak dicintai satu orang, kamu dicintai kok oleh banyak orang. Keluargamu, orang tuamu, teman-temanmu ya. Jadi jangan hanya stuck pada masa lalu dan orang masa lalu gitu ya. Orang di masa lalumu ya. Setiap orang punya cerita ya di masa lalu. Jadi nggak usah terus-terusan mengharap masa lalu akan ikut ke kamu pada masa sekarang. Nggak usah. Maksudnya kamu nggak bisa mengulang keindahan-keindahan di masa lalu. Ya, kemudian kartu yang ketiga di sini ada regeneration. Ya, masa lalu sudah mati. Ya, sekarang kamu sudah menjalani hidup barumu. Sadari itu, lihat itu, ya. Dan aku lihat di sini tidak peduli serugi apapun kamu di masa lalu, apapun yang telah melukai kamu di masa lalu, ya. Sekarang kamu hidup pada zaman sekarang. Yang
yang lalu, yang masa lalu itu sudah dimatikan, ya. Dan akhiri halusinasimu, akhiri hayalanmu, akhiri harapan tentang masa lalu, akhiri ilusimu, ya, karena itu sudah diakhiri, ya, sudah dimatikan oleh semesta. Sekarang kamu sudah menyambut kehidupan barumu, ya, karena memang kematian atau pengakhiran, ya, kematian atau pengakhiran hidup itu sebenarnya gimana sih aku harus bilangnya, ya, gini, ada yang diakhiri berarti akan ada kehidupan baru, seperti itu loh, ya. Ada kehidupan setelah kematian, seperti itu. Jadi ada cinta setelah kehilangan. Nah, seperti itu ya intinya. Jadi kalau kamu sudah kehilangan dia, ya sudah, biarkan hilang, maka cinta baru itu akan datang kembali. Percayalah, semesta akan memberikan cinta baru itu. Kalau memang belum saatnya sekarang, tunggu aja, nikmati aja prosesnya, nikmati aja apa yang terjadi, ya. Yang penting di sini masa lalumu itu tidak menahan kamu untuk mendapatkan cinta yang baru, gitu loh, ya. Sekarang saatnya untuk kamu melihat buktinya, akan ada kemunculan sesuatu yang baru, dan ini akan membangkitkan cintamu lagi, gitu ya. Akan ada sesuatu yang membuat kamu merasakan cinta kembali. Yang berakhir sudah berakhir, biarkanlah berakhir, ya. Sekarang lanjutkan masa depanmu. Itu pesan dari semesta, ya. Kemudian di sini ada fork in the road. Fork in the road. Kalau memang saat ini kamu masih tidak mau melepaskan halusinasimu, kamu tidak mau melepaskan harapanmu terhadap masa lalu, oke, semesta akan memberikan pilihan ke kamu, ya. Kamu akan mencapai suatu momen kebenaran dalam evolusi hubunganmu. Sekarang kamu silakan pilih untuk tetap membuka diri terhadap kemungkinan cinta masa lalu, dan tetap terisolasi dengan masa lalumu, kamu melangkah lebih dalam, berkomitmen dengan si dia, atau kamu memilih untuk menjauh. Kalau misalkan kamu ingin melangkah dengan orang masa lalumu, itu akan menjadi tanggung jawabmu. Keinginan kamu yang sebenarnya akan mengikuti hasilnya, gitu ya. Jadi sebaiknya kamu mengambil suatu keputusan atas kejujuran dirimu sendiri, atas keinginan hatimu sendiri, maka kamu lakukan dan investasikan semua yang kamu harapkan di hubunganmu di masa lalu, ya. Jangan setengah-setengah, lalu pilih, ya. Kamu akan bisa membuat pilihan yang salah, kamu tidak akan membuat pilihan yang salah jika itu memang keinginan dari hatimu, keinginan dari dirimu. Tapi ingat, ya, apa yang kamu lakukan hasilnya itu akan mengikuti, ya. Karena semesta sudah menunjukkan ke kamu bahwa kamu disendirikan dulu, karena memang kamu harus dijauhkan dulu dari orang yang toksik, gitu ya. Tapi kalau kamu memaksakan diri untuk kembali pada orang masa lalumu, silahkan. Di situ nanti kamu akan menemukan kebenarannya, keasliannya, siapa dia sebenarnya, apa yang dia mau, tujuan dia apa, hubungan ini mau dibawa kemana, semuanya akan terkuak, gitu. Silakan, ya. Sebenarnya kalau misalkan kamu masih mau sama dia, it's okay, semesta akan bukakan jalan untukmu kembali ke orang lama, gitu ya. Tapi kamu nanti di situ akan menemukan keaslian, kebenarannya, ya. Apa itu kebenarannya? Ya lihat aja, jalani aja, karena semesta di sini ingin menunjukkan ke kamu yang sebenar-benarnya, gitu ya. Kalau kamu masih ngengkel sama semesta, ya silahkan, ayo kembali ke masa lalumu. Kamu lihat dengan sebenar-benar. Di situ nanti semesta akan tunjukkan kebenaran dan keasliannya. Ya, siapa nih orang ini tujuannya mau apa, itu akan ditunjukkan. Tapi kalau misalkan kamu ingin mengakhiri hubungan ini, jika kamu membuat suatu keputusan dengan sadar, ya, ingin bertahan karena tidak ingin sendirian, atau ingin mengakhiri hubungan karena kamu takut takut intensitas hubungan kamu yang tulus itu
kayak sia-sia, ya silahkan sama yang masih tetap sama yang lama. Tapi kalau misalkan di sini kamu lebih mengambil pilihan untuk tetap maju, ya, lebih maju, ya maksudnya tuh melepaskan masa lalu, semua jalan akan ada keputusan yang baik untukmu, ya, karena memang semesta di sini akan selalu mengarahkan jalan pada pelajaran yang memang harus kamu pelajari dalam hidup, gitu ya. Jadi sebenarnya percintaan kamu yang kadang membuat kamu ragu untuk move on, kadang membuat kamu ragu untuk meninggalkan, itu ya tenang aja, semesta akan memberikan pembelajaran. Jadi hidup ini cuma untuk pembelajaran bagi kamu, ya. Keputusan apa yang kamu ambil, hal itu akan menempatkan kamu pada jalan menuju pengalaman hati kamu yang nantinya akan bisa menjadi lebih kuat, lebih sejati, lebih lebih intim dengan dirimu sendiri, kayak gitu ya. Kamu akan mengerti kok. Jadi kenapa kok semesta, kenapa ya aku kok cinta banget sama dia, tapi kok semesta selalu menghindari aku dari dia? Kenapa semesta selalu memisahkan aku dengan dia? Itu pasti ada sesuatunya dari orang itu. Makanya kamu dipisahkan. Tapi kalau kamu masih ngengkel, kamu masih, ya cobalah. Semesta nanti di situ akan menunjukkannya ke kamu kenapa orang itu kenapa kamu dipisahkan dengan orang itu, gitu. Tapi kalau kamu mau mendengarkan nih, kamu akan mendapatkan cinta baru, kamu akan mendapatkan kebahagiaan baru, kamu akan memiliki kehidupan yang baru, seperti itu. Ya, karena kalau aku lihat di sini mungkin sebagian dari kalian masih ada yang mau kembali dengan orang lama, ya monggo, silahkan, gitu. Karena semesta menginginkan kamu mendapatkan kesetiaan dari seseorang, gitu ya. Jadi mau ini hubungan percintaan, persahabatan, ya, kemitraan bekerja, ya, hubungan romantis, semuanya memiliki banyak pembelajaran dan pembelajaran ini sangat berkualitas ya bagi kamu. Jadi pengabdian kamu yang jujur, setia, punya hati yang setia, ya, yang kamu tunjukkan kepada dia, kepada mereka, ya, kamu nanti akan menemukannya dengan jelas, ya, apakah memang mereka akan setia memberikan balasan sesuai dengan apa yang kamu beri kepada mereka. Sekaranglah waktunya untuk kamu berkomitmen dengan sepenuh hati dan percaya pada semesta, gitu ya. Jadi mau kamu memilih kembali dengan orang lama ataupun kamu melangkah untuk maju untuk hidupmu, di sini kamu akan mendapatkan pembelajarannya. Kalau dengan orang lama, kembali dengan orang lama, yaitu tadi kamu akan mendapatkan pembelajaran dari kenapa kamu dipisahkan dengan si orang lama, dan semuanya akan terbongkar, semuanya akan lebih jelas, semuanya akan ditunjukkan kebenarannya. Kalau misalkan kamu mau menjalani hidupmu, melanjutkan hidupmu, tidak kembali dengan orang lama, maka di sini kamu akan mendapatkan cinta baru, kehidupan yang baru. Silahkan kamu pilih, itu ya. Tapi yang pasti percayalah, semesta memberikan kamu situasi seperti ini untuk membuat kamu kuat, ya, dari hatimu, mentalmu, ya, semuanya, dirimu menjadi lebih kuat, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate, ya udah nggak usah dipaksakan ya. Maaf ya ngomongnya belibet dan panjang lebar. Aku lihat hampir 40. Oke. Zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Shio-nya di sini ada shio naga, shio ular, shio kambing, terus shio tikus, kemudian shio kerbau, kemudian shio monyet, shio kelinci, dan shio kuda. Shio-nya bisa shio kamu, shio dia, kalian situasikan aja, dan bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan di momen-momen tertentu di antara kalian, mau itu bulan perpisahan kalian, pertemuan kalian pertama kali, hari jadi kalian, hari pernikahan kalian, atau apapun itu ya. Ada November, ada September, Agustus, April, Juni, Maret, Juli, kemudian Mei. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia, antara kamu dengan dia, ya, situasikan aja.
C O M Y R H D K V X N L P U I F B J G dan S. Oke, aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.